Banyak kreator yang bikin konten series, tapi penontonnya itu nggak mau balik lagi, penontonnya itu nggak mau datang lagi. Ini kenapa? Faktornya apa? Lalu gimana strateginya supaya kita itu bikin channel terus ditunggu oleh penonton kita, terus dinanti oleh penonton kita, itu gimana caranya? Hai halo, Assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Strategi yang ketiga itu namanya karakter building. Karakter building ini mungkin hampir mirip-mirip dengan atau serupa dengan personal branding. Jadi teman-teman, saya mau cerita sedikit juga bahwa ini mungkin di episode atau di series yang memang saya berbagi bagaimana cara bikin konten itu menyerupai sebuah sinetron TV, maka di sesi ini, di episode ini mungkin saya lebih banyak memberikan pengetahuan tentang ilmu filmnya. Nah, teman-teman bisa lihat, sebetulnya ketika orang nonton film, itu bukan cuma nonton cerita doang, enggak. Tapi dia itu nonton sebuah karakter, nonton sebuah tokoh. Iya, sama kayak di YouTube juga seperti itu. Di YouTube itu, orang ketika nonton konten di YouTube atau buka channel di YouTube, yang mereka cari itu bukan hanya sebuah cerita aja atau informasi aja, tapi yang mereka tonton itu adalah karakternya. Jadi penonton itu balik lagi ke channel kita, ke channel kamu, itu bukan karena hanya topiknya aja, enggak. Ya tapi karena kamu punya karakter, karena kamu punya ciri khas, punya personal branding. Itu yang sampai detik ini, saya itu kalau mau bikin konten waktu itu, saya berpikirnya gini, kalau bisa saya ketika bikin konten itu saya harus punya namanya sudut pandang. Yang kedua, saya harus punya ciri khas gaya bicara saya. Kemudian yang ketiga, itu sebisa mungkin ketika saya konten harus punya rasa. Dan itu saya terapkan sampai detik ini. Makanya banyak sekali teman-teman yang ketika nonton konten saya atau melihat channel saya itu pasti balik lagi. Karena apa? Saya berpikirnya gini, kalau misalnya saya bikin konten, kemudian saya hanya memberikan informasi semata, informasi tok, siapapun bisa menggantikan saya. Bisa banget. Tapi kalau misalnya saya punya karakter, saya punya personality, itu nggak akan bisa orang menggantikan karakter saya. Ya mungkin di suara bisa, tapi karakter pembawaan saya itu tidak bisa digantikan, dan sampai jenis-jenis watak saya itu nggak bisa digantikan. Itu yang saya sebut dalam sebuah film, itu sebut dengan karakter. Saya kasih contoh begini. Teman-teman pernah nonton film Naga Bonar ya? Film Naga Bonar itu sampai melekat ke tokohnya yang namanya Naga Bonar itu adalah ya Deddy Mizwar. Deddy Mizwar adalah Naga Bonar. Sampai segitunya, itu berarti film itu sukses. Di film-film lain mungkin ya, kalau kita nonton film, ya misalnya Batman, atau misalnya Superman, atau Spider-Man, atau film-film yang lain, atau Wonder Woman, ya kan? Itu juga sama, karena dia memainkan karakter. Dan itu ketika digantikan sama tokoh lain, itu jadi aneh kan? Kemudian strategi yang keempat. Strategi yang keempat ini, kita pakai namanya pacing dan ritme. Maksudnya gimana? Teman-teman kalau lihat film atau lihat sinetron, itu sebetulnya ketika nonton film atau nonton sinetron, pasti ceritanya naik turun. Kalau dalam sebuah skenario film, itu dia seperti mata gergaji. Cerita itu seperti mata gergaji. Mata gergaji kan gini ya, naik turun. Nah itu yang benar kalau orang mau bikin cerita yang baik, yang benar, dia naik turun. Jadi kadang film itu menampilkan terus tenang ya kan, kemudian nanti ada adegan tegang, kemudian ada adegan plong, lega gitu kan, kemudian ada adegan di sana penasaran lagi kan, curiosity lagi. Itu memang bagian dari sebuah cerita. Makanya ada istilah namanya di situ pacing dan ritme. Ini teman-teman kalau lihat konten yang saya bikin, itu semuanya punya pola seperti itu. Pasti di sana ketika saya bikin konten, gimana caranya saya bikin konten? Pertama, openingnya kuat.
Kemudian saya menawarkan sebuah masalah, ini masalahnya gini loh. Lalu teman-teman ketika masuk di konten saya ada emosi, gregetan. Setelah saya berikan solusi, teman-teman di sana dapat insight. Nah, endingnya biasanya saya kasih twist atau bisa punchline. Jadi plot twist lah ya, gantung bahwa konten yang saya bikin itu tidak hanya sekedar nyeramahin, enggak. Tapi ngerasa teman-teman ketika melihat video saya, ketika nonton konten saya itu ngerasa kayak dibawa sebuah perjalanan. Dan itu yang bikin betah penonton. Itu yang bikin penonton mau balik lagi nonton lagi. Strategi yang kelima itu namanya pay off. Pay off itu maksudnya adalah kayak gini. Kalau misalnya kita bikin konten, kan di sana biasanya kita bikin namanya hook atau opening. Di hook atau opening, di sana kita pasti sudah memberikan sebuah informasi. Yang informasi itu sebetulnya akan dijawab di akhir. Rasa penasaran yang dibangun di awal itu dibayar kontan atau pay off langsung dibayar gitu loh. Nah, sayangnya banyak sekali kreator itu yang gagal di sini. Mereka tuh kadang bikin hooknya luar biasa besar, luar biasa oke, tapi kadang bikin kontennya di akhir endingnya itu blee atau endingnya tidak enak. Dan itu banyak sekali. Nah, ini akan mengakibatkan tentu penonton pasti kecewa. Woi, kecewa gitu kan. Dan penonton pasti kecewa. Ya namanya kecewa pasti dia dampaknya adalah dia tidak mau balik lagi nonton channel kamu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa hook itu seperti janji, tapi ending itu adalah sebuah bukti. Itu yang harus teman-teman terapkan. Makanya ada strategi pay off, dibayar kontan langsung gitu loh. Nih, saya bayar gitu loh teman-teman. Nah, kalau teman-teman konsisten di sini, bikin kontennya konsisten seperti ini, saya jamin kepercayaan penonton itu akan naik drastis. Tentu biasanya supaya bisa bikin konten seperti ini, ya teman-teman ketika ngonten jangan polos tomo, kalau bahasa Jawanya kayak gitu, jangan polosan aja, harus bikin naskah, skrip, riset, dan segala macem. Mungkin di episode berikutnya saya perlu bahas ini deh, tapi ya kita lihat nanti ya teman-teman. Akhirnya dari semua perjalanan yang saya lakukan, akhirnya dari semua cerita yang saya berikan, akhirnya dari semua kisah yang saya sampaikan ke teman-teman, jadi sekarang saya sadar, sekarang saya menyadari banget bahwa ternyata YouTube itu bukan hanya tempat upload video, bukan teman-teman. Tapi YouTube itu adalah tempat membangun kebiasaan penonton. Dan kebiasaan itu dibangun dari pertama, rasa penasaran, kedua, ketertarikan, ketiga, konsisten cerita. Jadi bukan hanya sekedar konten bagus, tidak, tapi 3 hal tadi. Nah, kalau kamu sudah sampai sini, berarti kamu itu bukan hanya sekedar mau konten aja, enggak, tapi kamu betul-betul ingin dan mau naik level. Nah, sekarang saya tantang kamu, buat teman-teman terutama yang pemula, itu kalau bisa jangan bikin satu video, jangan, kalau bisa kamu bikin satu series, satu tema besar, misalnya 1 bulan ini kamu bikin apa, temanya apa, sesuaikan dengan niche dan topik yang kamu pilih. Jadi, kamu pasti sudah tahu awalnya seperti apa, tengahnya gimana, endingnya itu seperti apa. Itu cara bikin series. Nah, kalau teman-teman mau menginginkan perjalanan lain dari sebuah story besar yang saya ceritakan ini, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa membuatkan video berikutnya. Subscribe kalau kamu serius mau berkembang dengan channel Avlog ini. Dan ingat, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Tapi kali ini, ngontenlah seperti bak seorang sutradara. Terima kasih, salam Avlog.